Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Fajrul Rahman dengan NIM 2416261201403. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Chicken Katsu The Box. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022. Bab 1. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan, dari yang kecil hingga yang besar, dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Pembuatan makanan ini dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Dengan melihat potensi atau kelebihan seperti hal tersebut di atas, maka yang ingin membuat usaha makanan, yaitu usaha makanan chicken katsu, untuk dikembangkan menjadi usaha makanan modern yang besar. Bab 2. Kajian aspek legal. Identitas perusahaan. Nama perusahaan CV Chicken Katsu The Box. Jenis usaha perdagangan. Kegiatan usaha memproduksi dan menjual belikan. Alamat Jalan Adiarsa Barat 0105 Karawang Barat. Pemilik Diva Julia Rahman. Nomor telepon 0856 9176 6365. Email katsulebox8@gmail.com. Bab 3. Aspek pasar dan peluang pasar. Analisis potensi. Segi potensi pasar, prospek usaha chicken katsu terkategori banyak peminatnya, sebab penggemar katsu, terutamanya ayam, lumayan banyak karena katsu makanan berat. Peluang pasar. Chicken katsu menjadi makanan yang bisa dinikmati segala usia. Tidak hanya itu saja, makanan berbahan dasar ayam ini juga selalu dibutuhkan berbagai acara, dari mulai meeting kerja, acara keluarga, atau hanya kumpul bersama kerabat. Segmentasi pasar. Batas usia 5-65 tahun. Sasarannya ada pelajar, mahasiswa, rumah tangga, dan warga sekitar. Ekonomi untuk ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas. Model katsu bervariasi. Bab 4. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Dukungan pembangunan. PJMD juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sehingga rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang disingkat RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2026 disusun dengan berpedoman pada visi misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Karawang 2005 sampai 2025 dan memperhatikan RT RW Kabupaten Karawang tahun 2011 sampai 2031, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang. Dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Produk domestik regional bruto atau yang disingkat PDRB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan per kapita penduduk. Bab 5. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis merupakan suatu yang berkenan dengan proses pembangunan suatu perusahaan atau bisnis secara teknis
dan pengoperasiannya setelah perusahaan tersebut dibangun. Bab 6. Aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik. Teluk Jambe Timur adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan ini dilintasi jalan tol Jakarta Cikampek dan wilayah yang berada di sebelah selatan jalan tol Jakarta Cikampek sudah menjadi kawasan industri. Kecamatan ini termasuk dalam kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Karawang. Letak geografis. Wilayah Teluk Jambe Timur berbatasan dengan sebelah timur Kecamatan Kelari, sebelah barat Kecamatan Teluk Jambe Barat, sebelah utara Kecamatan Karawang Barat, dan Kecamatan Karawang Timur, sebelah selatan Kecamatan Ciampel. Pemilihan lokasi. Terdapat beberapa faktor dalam menentukan lokasi, diantaranya dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, atau bandara, tersedia sarana dan prasarana seperti listrik dan air, dan sikap masyarakat yang mendukung. Bab 7. Aspek finansial. Data investasi dan data produksi aset harga. Sewa tempat yang berharga 25 juta, gedung bengkel 125 juta, kendaraan 20 juta, upah tenaga staf 126 juta. Itu untuk 7 orang. Per orangnya 1.500.000 per bulan. Listrik 40 juta dan total sekian dari saya 19 juta. Bab 8. Kesimpulan. Apabila ada aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia dan sudah lengkap. Peluang pasar sangat baik dan masa depan perusahaan diperkirakan akan terus diminati oleh konsumen. Aspek sosial dan ekonomi mendukung berkembangnya perusahaan. Aspek finansial sangat baik dan menguntungkan jangka panjang.